Selama bertahun-tahun, proses pengajuan rencana kerja dan anggaran biaya alias RKAB di sektor pertambangan dikenal lambat dan berbelit. Kini, Kementerian ESDM resmi melakukan transformasi besar pada sistem persetujuan RKAB yang dibuat tahunan dan digital melalui platform Minerbawan. Langkah ini diharapkan memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola sektor mineral dan batubara nasional. Perubahan sistem dari 3 tahun menjadi tahunan juga diharapkan membuat kebijakan pemerintah lebih adaptif terhadap perubahan harga dan kebutuhan pasar global. Dirjen Mineral dan Batubara atau Minerba Kementerian ESDM Triwinarno menjelaskan, kebijakan ini didasari hasil evaluasi terhadap kondisi overproduksi serta tantangan ketidakpastian global. Menurutnya, mekanisme baru ini memperkuat pengawasan data, meningkatkan kontrol negara, dan membuat kebijakan lebih responsif terhadap dinamika harga serta permintaan komoditas. Sistem baru ini juga diharapkan menjadi alat manajemen risiko nasional. Selain itu, regulasi baru menyederhanakan persyaratan. Tahap operasi produksi batubara misalnya, kini disederhanakan dari 30 matriks menjadi hanya 10. Melalui Minerbawan, perusahaan juga bisa memantau status RKAB mereka secara real time. Perlu kita sampaikan di sini bahwa RKAB digital ini adalah transformasi dari tata kelola Minerba dalam rangka mewujudkan transparansi dalam perencanaan dan pelaporan, efisien dalam pelayanan, akuntabilitas dalam pengawasan, dan perlu kita sampaikan bahwa transformasi digital bukan sekedar teknologi, tetapi juga perubahan cara berpikir untuk melayani lebih cepat dan mengawasi lebih cermat. Dari sisi legislatif, Komisi 7 DPR menilai digitalisasi RKAB merupakan langkah mitigasi untuk menghindari penumpukan administrasi. Ketua Komisi 7 DPR Bambang Patijaya mengatakan, keputusan ini menciptakan tata kelola minerba yang lebih baik dengan menekankan aspek transparansi dan kecepatan pelayanan. Dulu itu kenapa 3 tahun saya ulangin, karena persoalan kecepatan menjadi terganggu, orang ngurus RKAB bisa 6 bulan. Karena kenapa evaluator terbatas. Nah sekarang itu kan diatasi dengan digital. Bambang juga menegaskan bahwa digitalisasi dapat mengurangi potensi praktik kecurangan. Kini, kecepatan persetujuan RKAB juga bergantung pada kecepatan perusahaan dalam memenuhi persyaratan. Dari kalangan pelaku usaha, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI menyambut baik sistem digital ini. PLT Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyani menilai, penyederhanaan RKAB menjadi langkah positif yang memberikan kemudahan sekaligus mendukung pengawasan produksi. Jadi kita melihat bahwa niatnya pemerintah ini sangat kami apresiasi, karena ini juga untuk mengontrol produksi dan of course itu akan berhubungan lagi dengan harga. Jadi nantinya kami sebagai pelaksananya, pelaku usahanya itu tidak kesulitan, apalagi dengan era digital seperti saat ini. Saat ini, anggota APBI masih dalam proses verifikasi akun Minerbawan. APBI pun akan memanfaatkan sesi sosialisasi untuk berdiskusi langsung dengan pemerintah. Sementara itu, Chairman Indonesian Mining Institute atau IMI, Irwandi Arif mengungkapkan, pada 2023 proses persetujuan RKAB sempat terhambat karena sistem digitalisasi mineral belum berjalan. Akibatnya, evaluasi masih dilakukan secara manual dan memakan waktu lama. Kini, seluruh proses telah beralih ke sistem Minerbawan yang terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Digitalisasi untuk RKAB tahunan yang lancar disebut menjadi kunci fleksibilitas pemerintah dalam menyesuaikan volume produksi. Jadi dalam hal ini, selama kelancaran digital Minerbawan bisa terjadi, kita sangat mengapresiasi Kementerian SDM melalui Dirjen Minerba. Dari sisi hukum dan pengawasan, Direktur Eksekutif Pusep, Bisman Bahtiar, juga mendukung sistem RKAB digital tahunan. Menurutnya, persoalan selama ini bukan pada periode pengajuan, melainkan lamanya proses persetujuan. Sebenarnya kami mendukung pemerintah, bagus ini. RKAB tahunan lebih bagus sebenarnya. Sepanjang simpel, sepanjang cepat dan sepanjang lebih sederhana. Karena tadi itu memperkuat kontrol dan akuntabilitas. Karena dengan 1 tahun bisa dilakukan evaluasi secara rutin. Bisman menambahkan, digitalisasi mencakup seluruh aspek mulai dari pengajuan, evaluasi, hingga pelaporan realisasi. Dalam konteks ini, langkah pemerintah dinilai sebagai kemajuan besar dalam tata kelola minerba. Sementara itu, Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dan kemudahan investasi. Dia mencontohkan, masih adanya selisih pencatatan ekspor minerba antara Indonesia dan negara mitra dagang seperti China dan India
yang menunjukkan pentingnya perbaikan tata kelola data. Saya melihatnya kalau dari sisi ekonomi tentu saja ini mencari keseimbangan antara akuntabilitas ya, kontrol terhadap produksi di sektor pertambangan, minerba diantaranya, dengan tetap memberikan kemudahan dari sisi investasi. Nah, jadi dua sisi ini memang perlu dicari keseimbangannya. Transformasi digital RKAB ini menjadi langkah penting bagi sektor minerba Indonesia. Melalui sistem tahunan yang transparan dan berbasis digital, pemerintah berharap proses pengawasan, produksi, dan investasi dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan akuntabel.